Di saat menunggu hasil resmi dari KPU, soliditas koalisi Prabowo kembali diuji setelah pertemuan dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan dan Komandan Kogasma Agus Harimurti Yudhoyono dengan Presiden Joko Widodo. Kini elit Demokrat kembali melontarkan pernyataan yang membuat koalisi meradang. Ada Andi Arief yang menyebut ada setan gundul di koalisi Prabowo yang masuk info keliru terkait klaim kemenangan 62% suara Pilpres. Siapa sebenarnya setan gundul ini dan benarkah parpol pendukung Prabowo Sandi mulai angkat kaki dari koalisi? Kita lihat dulu, ini data-data yang kami miliki dari sini. Kalau kita lihat dari perbincangan di Twitter 6 Mei kemarin dari Andi Arief ini yang cukup ramai dibicarakan terkait dengan kalau dilihat ada muncul elemen setan gundul yang tidak rasional. Dikatakan mendominasi dan celakanya Pak Prabowo ini mensubordinasikan dirinya. Setan gundul ini yang memasok kesesatan bahwa kubu mereka menang 62%. Kita lihat lagi kalau dari statement yang lainnya, ini karena tidak hanya Andi Arief saja, boleh ke slide berikutnya. Dilihat di sini dari Beni Kaharman di hari yang sama juga menanggapi terkait dengan tweet setan gundul itu, tapi menyatakannya bukan setan gundul, tapi monster demokrasi atau genderuwo bahkan dikatakan di sini. Tangan-tangan kotor yang tidak kelihatan yang menjadi benalu demokrasi. Membuat jadi pertanyaan, sebenarnya siapa ini tangan-tangan kotor yang menjadi benalu demokrasi ini? Ditanggapi lagi dari Ferdinand Hutahian, ini masing-masing masih dari kader Partai Demokrat. Dikatakan logikanya jika Pak Prabowo kalah di beberapa provinsi di Jawa, Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, saya belum tahu pastinya tapi infonya seperti itu, maka akan sangat tidak mungkin jika Prabowo Subianto menang di angka 62%. Karena kita memang melihat di sini dari Jawa Tengah dan Jawa Timur itu masih memang yang leading adalah Joko Widodo, Ma'ruf Amin. Kita lihat di sini di slide berikutnya terkait dengan sikap dari BPN setelah pemilu 17 April lalu. Kalau kita tahu memang mereka tidak menerima hasil dari quick count, bahkan dinyatakan ada tudingan-tudingan bahwa lembaga survei itu dibayar dan sebagainya. Mereka jelas-jelas menyatakan bahwa lembaga survei itu salah begitu dalam hasil quick count-nya. Dan juga kalau kita ingat Prabowo Subianto beberapa kali deklarasi pada saat hari H, kemudian keesokannya ada di dalam hitungan jari itu ada beberapa kali deklarasi kemenangan, dan juga katanya menerima informasi bahwa dari real count internal mereka yang mereka juga tidak bisa berikan informasinya, siapa yang melakukan surveinya dan segala macamnya, itu sekitar 62% suara. Kemudian juga yang paling terkini itu adalah meminta agar situng KPU itu dihentikan. Dan juga meminta untuk ada audit karena banyaknya input data yang salah. Kita lihat lagi di slide berikutnya di sini. Untuk dari koalisi BPN sendiri, kita lihat waktu itu ada Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang sekaligus juga Ketua MPR Zulkifli Hasan memang bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Beberapa kali dari kader Partai Amanat Nasional sendiri menyatakan bahwa memang kapasitasnya pada saat itu adalah sebagai Ketua MPR. Kemudian memang ada pembicaraan baik dari Ketumpan Zulkifli Hasan dan juga Presiden Joko Widodo. Kita belum tahu sampai saat ini terkait apa pembicaraan tersebut, tapi yang pasti juga tidak beberapa lama kemudian Agus Harimurti Yudhoyono yang merupakan Komandan Kogasma Partai Demokrat bertemu dengan Presiden Joko Widodo empat mata. Sekali lagi ini juga menunjukkan apakah betul ada sinyal-sinyal bahwa dari koalisi Prabowo Sandi itu angkat kaki, baik itu dari Partai Demokrat maupun juga dari Partai Amanat Nasional. Dan juga kalau kita ingat, Partai Demokrat tidak hadir ketika sedang deklarasi kemenangan Prabowo Subianto. Bahkan juga kalau kita ingat, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Umum Partai Demokrat ini menyatakan bahwa harus menghormati konstitusi dan menunggu real count. Itu sikap dari Partai Demokrat itu sendiri. Dan juga menarik anggota Partai Demokrat ini dari
BPN. Nah, sekarang kita sudah kedatangan narasumber di sini yang sudah hadir bersama kami, politisi Partai Demokrat, Bang Andi Malarangeng, dan juga peneliti senior dari Syaiful Mujani Research Center, Bang Sirajuddin Abbas. Bapak-bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami di sini. Assalamualaikum. Coba kita sapa dulu, ini juga yang nanti akan bergabung dari sambungan telepon, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Mas Ferry Juliantono. Apakah sudah tersambung dengan Mas Ferry? Sepertinya belum tersambung. Oke, kalau gitu saya langsung ke Bang Andi. Bang Andi, setan gundul benalu demokrasi ini sebenarnya siapa sih yang dimaksud? Kalau itu tanya yang Bung Andi Arief. Ini rame loh sesama kader Partai Demokratnya saling saut menyaut. Yang jelas, karena tadi kalau Andi Arief bilang setan gundul berarti nggak punya rambut. Kalau Benny Kaharman bilang genderuwo berarti rambutnya panjang. Jadi ada beberapa orang gitu maksudnya. Tapi intinya adalah mungkin dari teman-teman itu ingin mengatakan bahwa mari kita melihat secara jernih bagaimana proses menghitung. Karena begini, bagi Partai Demokrat kami tidak ikut, artinya bagi kami garisnya adalah tidak bisa ada pernyataan-pernyataan kemenangan sebelum KPU menyetapkan siapa yang menang. Karena baik dari 01 maupun 02. Mari kita sabar sedikit, tunggu sampai tanggal 22 Mei, itu akan ada penetapan KPU secara nasional. Dengan pada saat itulah ditetapkan siapa yang menjadi pemenang. Nah, itu pun masih ada kesempatan untuk menggugat melalui Mahkamah Konstitusi. Itu jalur konstitusional. Jadi artinya kader-kader ini yang berribut di Twitter itu maksudnya cuma ingin mengingatkan begitu agar kita tuh jangan buru-buru mengklaim sesuatu. Ya kira-kira begitu. Karena kalau tiba-tiba diklaim apakah 62% atau berapapun, ya bagi kami kan bagaimana menghitungnya, dari mana datanya dan sebagainya. Lebih baik daripada kita saling bersilang data dan segala macam, data-data itu diserahkan kepada Bawaslu, lalu kemudian kita sama-sama melihatnya, kalau perlu kepada publik, sehingga kita sama-sama melihatnya yang mana yang benar. Dan KPU juga harus, dan Bawaslu harus menanggapinya dengan cepat. Nah, coba kita tanya kalau gitu ke Mas Ferry Juliantono. Mas Ferry, selamat malam, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dari Partai Demokrat tadi menyatakan kalau bisa dibawa aja begitu datanya nih, kalau bisa sampai 62%. Ya, jadi ini Mbak Andini, waktu itu pernyataan yang disampaikan oleh Pak Prabowo mengenai angka 62% itu berasal dari perhitungan yang berasal dari kontribusi dari relawan-relawan, infrastruktur partai yang menggunakan Android. Jadi hitung cepat yang pada saat itu kita terima. Jadi memang masih sangat terlalu dini angka-angka tersebut, sama seperti terlalu dininya angka yang disampaikan oleh lembaga-lembaga survei pada quick count yang ditayangkan di media elektronik. Tetapi kami setuju dengan pendapat Mas Andi bahwa pada saat ini di Badan Pemenangan Nasional sedang menyampaikan data-data mengenai perbedaan angka maupun dugaan pelanggaran atau kecurangan kepada lembaga instansi yang kompeten dalam hal ini Bawaslu maupun DKPP. Disampaikan juga nggak Mas Ferry ke Partai Demokrat sebagai sesama koalisi? Kan kalau Partai Demokrat termasuk unsur yang ada di Koalisi Adil dan Makmur yang representasinya ada di Badan Pemenangan Nasional. Saya rasa teman-teman Partai Demokrat juga teman-teman partai lain yang ada di BPN mengetahui bahwa kemarin kami sudah melaporkan secara resmi terkait dengan adanya keberatan kami tentang sistem perhitungan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Oke, baik. Jadi ada ditemukan memang ada perbedaan data dari yang dimiliki oleh internal BPN sendiri. Baik. Udah dilihat belum dari Partai Demokrat? Kalau saya sendiri tidak pernah melihat, dan saya rasa beberapa teman juga ketika saya tanyakan apakah sudah melihat bagaimana data-data dari yang menjadi basis dari klaim kemenangan itu juga belum. Saya dengar baru kemarin baru mau diundang mungkin untuk melihatnya. Tapi intinya begini, saya senang kalau saya dengar BPN sendiri sudah memberikan kepada Bawaslu setumpuk mungkin bukti-bukti ya, sehingga tinggal kemudian ditindaklanjuti, kan gampang saja. Memang diperlukan juga kecepatan dari KPU untuk mempercepat supaya situngnya, supaya kita bisa membandingkan
Ya, yang dari data dari BPN, yang data dari Situng, kami juga punya C1 di partai dengan yang kami kumpulkan dari saksi-saksi, sehingga kita bisa melihat di mana sehingga ada setan gundul atau tidak ada setan gundul bisa kelihatan. Jadi jangan dihentikan dong Situngnya. Kalau saya bukan dihentikan, harus dipercepat karena terlalu lambat ini. Karena saya juga pernah jadi anggota KPU dan ini sangat lambat sekali sehingga kalau saya punya C1 mau dicocokkan di Situng KPU dicatat dengan baik nggak di TPS ini kami dapat berapa suara. Untuk pileg sekarang ini baru sampai 33%. Ya, betul. Oke, Mas Ferry, apa kalau gitu yang nantinya akan dicocokkan yang dimiliki BPN itu sebenarnya apa sih terkait kok bisa yakin ini hasilnya berbeda? Ya, yang pertama yang kami kemarin sampaikan bahwa kami sudah menyimpulkan bahwa sistem perhitungan di KPU salah. Baik. Jadi kami sudah menyampaikan bahwa bukti kepada Bawaslu bahwa ini bukan human error, bukan ini, tapi sistem perhitungannya pun salah. Saya setuju pendapat banget bahwa memang untuk perhitungan real count berbasis infrastruktur IT yang sudah dimiliki oleh KPU, konon katanya harusnya sudah jauh lebih cepat daripada saat sekarang. Nah, yang rawan itu adalah kalau keterlambatan ini kemudian menjadi rentan terhadap intervensi dan lain sebagainya. Tapi kami tidak mau terlalu jauh menduga seperti itu. Tapi bahan-bahan dan bukti yang kami sampaikan di Bawaslu, saya rasa sudah cukup untuk Baik. Bawaslu. Kemudian kalau begitu tanggapan dari kader-kader Partai Demokrat yang menyatakan kok ada informan-informan yang memberikan informasi yang salah, bahkan dikatakan itu setan gundul, benalu demokrasi. Itu betul atau tidak? Memang sebenarnya tanggapan Anda itu bagaimana? Saya rasa sih gini, kita nggak mau menanggapi apa yang dimaksud dengan setan gundul dan lain sebagainya. Tetapi ini ada persoalan yang jauh lebih besar daripada itu. Misalkan sekarang bahwa terdapat lebih dari 500 penyelenggara KPU di seluruh Indonesia yang sekarang sudah meninggal dunia, wafat, gugur, dan itu apa kelelahan atau memang ada setan gundulnya juga, Mbak? Nah, itu juga harusnya ditanggapi nggak Mas Abbas soal setan gundul benalu demokrasi ini, karena yang ngomong nggak cuma Andi Arief juga loh ternyata. Itu pemerintah. Silakan Mas Abbas. Saya kira begini, dudukan dalam konteks yang lebih logis dan bisa dipahami oleh masyarakat. Pertama, dasar dari klaim itu sendiri, dari mana asal usulnya. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju dengan pernyataan Mas Ferry tadi bahwa klaim 62% itu dasarnya dari kiriman data dari relawan dari Android sama seperti Quick Count. Menurut saya itu beda sama sekali. Kecuali mereka bisa membuktikan ada metodologi, ada sampling frame yang bisa dipertanggungjawabkan secara saintifik seperti Quick Count. Nah, kita sudah menguji secara saintifik dan juga kita sudah membuka itu ke publik supaya menghilangkan kecurigaan gitu. Dasar Quick Count itu seperti apa? Itu kan sudah di open. Tetapi kalau disamakan dengan klaim Prabowo 62%, seperti itu saya kira saya nggak setuju. Itu beda sama sekali. Bedanya secara saintifik, ini bidang saya juga ini, urusannya adalah random atau tidak random. Kalau dia random, maka bisa kita buat sampling errornya berapa. Dengan demikian bisa diukur margin of error. Kalau dia tidak random, sama dengan kami di Demokrat. Waktu pertama-tama yang TPS-TPS di mana Demokrat menang, cepat sekali dan tinggi. Masukan. Tapi begitu lama-lama yang kita agak kecil suaranya agak lamban maksudnya. Nah, sehingga itu bisa namanya tidak random karena yang ada antusiasme bagi mereka yang di tempat yang menang, yang tempat yang kalah tidak random namanya. Ya, jadi secara saintifik nggak bisa dipertanggungjawabkan. Tidak. Itu satu. Yang kedua soal saya harus break dulu, saya tahan dulu karena saya pengen tahu ini harus didengarkan atau tidak. Karena klaim-klaim yang ini cukup santer dan akhirnya dibahas juga dengan berbagai kader yang lain. Kita break, tetaplah bersama kami. Mas Abbas, harus ditanggapi atau tidak nih terkait dengan tadi pernyataan-pernyataan dari kader-kader Partai Demokrat? Ya boleh ditanggapi oleh siapa? Oleh dari BPN-nya sendiri. Kalau tadi kan Mas Ferry bilang katanya jangan ditanggapi. Ini harusnya sebenarnya perkataan seperti yang tadi benalu demokrasi dan sebagainya itu harus atau tidak untuk diseriusin begitu? Ya. Sebaiknya ditanggapi kalau mereka ingin menjaga kohesi di dalam koalisi.
Tapi kalau mereka menganggap sikap seperti itu dianggap sebagai sikap pribadi, ya mungkin nggak akan ditanggapi. Tapi kalau dilihat dalam konteks keseluruhan dengan Demokrat, harusnya mereka ajak duduk bareng juga. Karena clear kan pertanyaannya. Iya. Terserah soal setan gundul atau enggak, tetapi pertanyaan basis dari klaim itu apa? Saya kira butuh diklarifikasi bareng-bareng. Oh, butuh diklarifikasi dengan sesama anggota koalisi, begitu. Baik, oke. Dasarnya seberapa bisa dipertanggungjawabkan kan? Oke, ini dari juru bicara BPN juga memberikan statement terkait untuk mengajak salah satunya Partai Demokrat untuk melihat begitu penghitungan yang dilakukan internal. Silakan. Dan saya sudah mengundang Andi Arief dan juga teman-teman pimpinan Partai Demokrat untuk datang ke BPN. Silahkan saksikan real count yang sedang dan terus dilakukan oleh BPN. Silahkan cek war room-nya BPN kepada teman-teman Demokrat supaya teman-teman Demokrat tahu bahwa kita alhamdulillah sudah 70% lebih real count TPS sudah kita lakukan dari data yang masuk dan terverifikasi sudah 70% lebih. Alhamdulillah Pak Prabowo masih unggul. Nah, dan harapan kami tentu teman-teman Demokrat bisa melihat langsung, datang langsung menyaksikan sehingga tahu bahwa petanya Pak Prabowo masih unggul di real count C1 kita. Bang Andi, jadi udah 70% lebih nggak pernah diundang itu Partai Demokrat? Baru kemarin ketemu sama Bung Andre dan kemudian baru dikasih tahu, oke, silakan jalan-jalan lihat di war room itu. Sebenarnya yang kami inginkan sebenarnya bukan hanya soal datang ke sana lihat angka-angka dan sebagainya, tetapi yang kita inginkan adalah supaya jelas begini loh angka-angka yang ada dan bedanya dengan situng KPU bagaimana sehingga bisa dilihat kan situng KPU itu sudah per TPS. Per kelurahan, per kecamatan dan segala macam sehingga kita bisa lihat waktu nyoblos dulu Anda di TPS mana bisa kita lihat kalau sudah masuk datanya tentu saja ini persoalan sendiri. Nah sehingga kemudian kita bandingkan di mana ada kesalahan dan kemudian kalau ada perbedaan maka kita cek di otentik pada C1 yang otentik. Yang mana yang benar? Jadi kalau cuma ngelihat datanya itu aja nggak bisa kan secara jelas melihat. Tentu harus kita kan data yang begitu banyak, kemudian big data kemudian harus diolah untuk direpresentasikan menjadi sesuatu yang bermakna. Baik. Nah, kemudian ya yang juga perlu kita lakukan adalah setelah itu kemudian dibawa kepada bisa aja langsung dibuka kepada publik, bawa ke Bawaslu dan kemudian kita semua menelah sehingga kita bilang oh gini, itu pun tetap saja kita harus tetap menunggu dulu, tetap menunggu penetapan KPU baru menyatakan kemenangan dan siapapun yang merasa tidak terima ataupun baik 01 maupun 02 merasa ada kecurangan berhak untuk menggugat. Nah, tapi dari awal memang dari Partai Demokrat sendiri sudah pernah diajak atau tidak? Maksudnya ada nggak anggotanya yang ada di dalam rasanya baru situ? kemarin karena ketemu langsung dan katanya juga sumpah beberapa kawan sudah diajak lah per telepon untuk. Mestinya sesama anggota koalisi harus jadi bagian. Tentu saja iya, harusnya ada memang mekanisme internal yang memungkinkan saling saling bisa mengingatkan dan juga saling bisa membantu. Koordinasi atau komunikasi itu. gitu kan? Koordinasi paling tidak. Dan saya kira penting, undangan yang dimaksud dengan Andre tadi, itu kan belakangan sebetulnya. Yang dipersoalkan Andi Arief itu dasar klaim 62% yang diumumkan Prabowo di awal. Dan saya kira ini serius, gitu loh. Dari mana itu? Jangan-jangan tadi dasarnya itu tidak kuat karena dasarnya dari informasi yang tidak random hanya dari satu kelompok pendukungnya saja. Mungkin saja segitu gitu, tapi tidak merepresentasikan populasi. Oleh karena itu, saya kira yang klaim 62% diklarifikasi dulu dalam konteks apa dan apa rujukannya klaim itu, gitu. Baru yang berikutnya dibahas lagi, sehingga proses saintifiknya, gitu. Proses kerja ilmiahnya dari situ itu bisa dijelaskan metodologinya. Kalau gitu, bukan sekedar mengumpulkan itu. Karena ada problem juga. Referensinya begitu bisa dapat 62% itu dari mana Mas Ferry? Referensinya itu apa Mas Ferry? Ya tadi saya sudah sampaikan kan bahwa itu berasal dari kontribusi teman-teman relawan
fraksi partai dari daerah-daerah. Tapi gini Mbak Andini, Mas Sirajuddin, kita sebenarnya mekanisme internal di Koalisi Adil Makmur, di BPN sebenarnya sudah relatif ada, karena memang semua unsur partai terlibat, masuk juga dalam melakukan proses perhitungan yang sekarang sedang dilakukan oleh BPN dari tahunnya. Tapi yang disampaikan oleh Mas Andi Arief ini kan pernyataan yang dimunculkan keluar. Gitu. Sebenarnya kalau kami berpendapat pernyataan yang seperti itu harusnya tidak usah dimunculkan keluar, tapi bertanya saja ke dalam, karena itu kan pasti akan bisa terjawab. Tapi karena ini Tapi kemudian kenapa baru diajak juga Mas Ferry dari Partai Demokrat ini untuk melihat begitu? Teman-teman mungkin Pak Andi maknanya baru kemarin bertemu dengan Mas Andri, tetapi kalau teman-teman Partai Demokrat yang ada di BPN yang lebih sering ada di Kertanegara atau tempat-tempat yang lain, itu menurut saya sih harusnya bisa mengkomunikasikannya ke teman-teman Partai Demokrat yang lain. Tetapi sekali lagi kami sebetulnya paralel dengan melakukan proses pengawalan suara itu juga yang disampaikan, kita juga sudah melaporkan bahan-bahan kepada Bawaslu terkait dengan perbedaan sistem perhitungan kita dan juga dugaan pelanggaran maupun kecurangan yang ada. Jadi itu juga dokumen terbuka. Minggu ini, hari ini juga sudah ada mulai persidangan, minggu depan persidangan, dan rasanya itu kita sampaikan terbuka dan dengan data yang kami anggap memadai. Ya, nah tapi ini ngomong keluarnya nggak cuma sekali ini aja nih Mas Ferry, ada beberapa kali kejadiannya juga dari statement atau sikap Partai Demokrat yang ditunjukkan terkait dengan pemilu ini begitu. Nah kita harus break dulu, nanti kita akan kembali saat lagi. Ya, kita lihat lagi nih ada statement masih dari juru bicara BPN Andre Rosiade terkait dengan war room BPN yang tertutup bagi publik hanya untuk internal. Silakan. Jadi di mana sih Bang Pak Prabowo? Ya itu urusan internal kami. Karena Demokrat teman koalisi kami ajak ayo lihat itu loh. Kalau war room mohon maaf kami tidak bisa sampaikan di mana tempatnya. Karena memang sampai saat ini pimpinan tidak boleh menginformasikan ke media di mana tempatnya. Apakah misalnya khawatir ada gangguan atau bagaimana? Ya kita tentu ada khawatir gangguan. Mas Abbas, harusnya dibuka atau tidak? Harusnya dibuka. Untuk pertanggungjawaban publik, ini soal transparansi gitu. Harusnya BPN juga membuka war room-nya di mana. Dan bisa dijelaskan juga bagaimana mekanisme dan proses pengumpulan datanya seperti apa. Proses verifikasinya seperti apa, proses kompilasi datanya seperti apa, dan berikan kesempatan kepada publik untuk memverifikasi seberapa baik prosesnya, seberapa bisa dipertanggungjawabkan prosedurnya. Ya, dari TKN juga. Di TKN saya kira sudah mengundang BPN untuk melihat sendiri bagaimana war room TKN. Itu dikelola, sudah diundang, media boleh datang, BPN kalau mau tahu boleh datang juga. Nah, lembaga survei bahkan sudah lebih duluan membuka. Nah sekarang BPN kalau memang betul dia punya, kenapa tidak dibuka ke publik? Dan itu kalau begitu, gitu ya, tertutup untuk publik, untuk media datang ke situ, juga kita memunculkan keraguan baru lagi. Bener nggak mereka punya? Jangan-jangan klaim aja. Benar nggak punya tuh Mas Ferry? Kalau punya buktikan dong ke publik. Bisa dilihat. Gini Mbak, ini mesti dipahami juga bahwa kalau mau jujur kita melakukan evaluasi secara menyeluruh. Pertama, memang ada bukti penggunaan institusi negara pada pemilu 2019 ini. Ada buktinya juga tuh. Kedua, kami memang ada penggunaan sumber daya dan keuangan negara dalam pemilu 2019, ada buktinya juga. Tapi kenapa nggak dibuka aja Mas Ferry? Ada pelanggaran, enggak. Jadi yang saya sampaikan tentang evaluasi menyeluruh ini, itu harus dipahami bahwa kenapa kami kemudian merahasiakan tempat perhitungan suara atau war room kami, karena ada pertimbangan-pertimbangan bahwa dalam evaluasi menyeluruh kita memang ada bukti bahwa
penyalahgunaan penggunaan institusi negara, ada pelanggaran terhadap penggunaan sumber daya dan keuangan negara, ada pelanggaran terhadap kebebasan pers kita, ada pelanggaran terhadap Kalau dibuka juga bukannya justru jadinya publik tidak bertanya-tanya begitu Mas Ferry? enggak. Publik kan bisa nanti mendapatkan kesempatan ketika terdapat perbedaan perhitungan itu, dan saya rasa nanti akan fair. Tapi kalau internal partai koalisi, Badan Pemenangan Nasional, saya rasa itu nggak ada masalah dengan itu. Tapi atas alasan keamanan, karena kami punya pertimbangan tersendiri dalam evaluasi yang menyeluruh yang saya sampaikan tadi, itu kami berhak untuk kemudian merahasiakan tempat. Tapi yakinlah bahwa kami akan membuktikan dasar-dasar sistem perhitungan kita, termasuk juga yang sudah kami laporkan. Termasuk juga minggu depan kita akan laporkan kepada Komnas HAM tentang kelalaian negara menyebabkan kematian lebih dari 500 orang petugas penyelenggara pemilu, alasan dan keamanan lebih dari dijadikan 3.000 salah satu konsiderasi. Lebih dari 3.000 orang yang dirawat di rumah sakit ini nggak ada penjelasan Ya, silakan Mas Abbas. Begini, bahwa ini orang-orang hebat kan banyak juga di BPN. Saya kira mereka tahu juga bagaimana cara kerja keamanan. Dan saya percaya pada jaminan keamanan dari pemerintah, saya kira cukup netral sejauh ini. Dan sebaiknya memang kalau memang betul ingin memperbaiki keadaan, memastikan proses demokrasi itu berjalan dengan transparan dan accountable, ya sama-sama accountable dan transparan juga. Nah, saya sebagai bagian dari masyarakat juga ingin melihat kesungguhan dari BPN untuk memastikan proses demokrasi ini bisa dipertanggungjawabkan oleh semua pihak. Baik. Gitu loh. Jadi referensi tadi klaim itu bisa ketahuan juga. Bisa ketahuan juga. Nah kalau kayak begini, itu artinya ingin mempunyai klaim sendiri, ingin memegang kebenaran sendiri yang tidak bisa diverifikasi oleh publik. Dan saya kira ini berbahaya kalau dibiarkan seperti itu. Baik. Publik dibiarkan dalam kegelapan. Baik. Padahal media itu salah satu jendela bagi publik untuk tahu apa yang terjadi di internal itu. Jadi kita juga masih menunggu, Mas. Ini sebenarnya dasarnya klaimnya dari mana? Di samping tadi ada berbagai alasan kenapa hanya untuk internal. Mas Ferry Julianton. Dan evaluasi yang tadi itu penting disampaikan. Kita juga heran kenapa Pak Sirajudin nggak tetap diam, ada lebih dari 500 orang meninggal, terus kemudian lebih dari 3.000 orang dirawat rumah sakit. Ini kelelahan atau ada kesan gundulnya juga? Saya sebagai warga negara, justru itu pertanggungjawaban moral mana yang bisa ditunjukkan oleh BPN untuk mengapresiasi KPU dan mengapresiasi Bawaslu yang sudah bekerja demikian keras. Minggu depan itu katanya. Baik, Mas Ferry Juliantono, ini sayang sekali kalau Mas Ferry ada di sini lebih seru lagi nih Mas Ferry. Ini karena live by phone kita susah nih berkomunikasinya. Tapi terima kasih banyak Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono sudah bergabung bersama kami. Kita break lagi, tetaplah bersama kami. Bang Andi, tapi kalau tanggapan dari Ketua Umum Pak SBY terkait dengan anggota kader-kadernya ini yang rame di media sosial sampai menuding kalau tadi ada setan lah segala macam. Tanggapannya Bapak tuh seperti apa sih? Pertama Pak SBY sekarang ini kan memang tidak ikut dalam soal kampanye kemarin. Sekarang atau prioritas utama Pak SBY sekarang ini mendampingi Ibu Ani yang sedang menjalani pengobatan di Singapura. Tetapi beliau juga sebagai Ketua Umum tetap memantau berbagai macam perkembangan. Karena banyak sekali orang juga datang tiap hari bertamu ke Singapura, menjenguk Bu Ani dan diterima oleh Pak SBY sambil cerita-cerita tentu saja. Untuk hal operasional, kampanye dan sebagainya, itu Komandan Kogasma AHY. Nah sampai selesai tahapan pemilu. Tetapi kalau garis partai, semua kader Demokrat mestinya tahu garis partai. Kita kalau garis partai sama Pak SBY, itu misalnya urusan people power, kalau ada yang menggunakan people power kita nggak ikut. Soal klaim kemenangan gimana Bang? Soal klaim kemenangan kita tunggu sampai ada penetapan KPU. Jadi kalau ada kader-kader yang ikut-ikutan klaim kemenangan mestinya tidak sesuai dengan garis partai. Adapun bagaimana bahasa masing-masing anggota ini kan nggak mungkin dikontrol. Memang ada kader-kader seperti Bung Andi Arief ini orangnya kreatif, unik, dan cuitan-cuitannya kadang-kadang cubit sini, cubit sana. Memang itu gayanya. Partai itu mempertanyakan klaim itu. Garis besar partai semua kader harus ikut. Mempertanyakankah klaim itu? Ya itu gaya bahasa. Tapi yang jelas begini, ketika ada pernyataan
klaim kemenangan itu kita terkaget-kaget juga. saya kebetulan waktu itu di Singapura sama Pak SBY. Jadi itu Pak SBY juga kaget. Jadi kenapa? Bagaimana? Ya kan begitu. Dasarnya apa? Itu pertanyaan dasarnya tentu gitu. saya kira-kira begitu. Nah, tapi ini beberapa kali jadi dari sikap Partai Demokrat begitu ya, selama perjalanan koalisi dengan BPN, beberapa kali itu menyatakan sikap seperti itu, mungkin tidak setuju, tidak sejalan dengan BPN. Anda melihatnya apakah memang ini udah ancang-ancang mau keluar? Saya kira kita lihat konteks juga dari awal seperti apa Partai Demokrat. Jadi koalisinya juga rasional sekali gitu dari awal hitung-hitungannya. Kan kalau kita lihat memang dari kelihatannya Demokrat punya prinsip sendiri dalam membangun koalisi dengan Pak Prabowo dan yang lain. Jadi ada beberapa hal yang disepakati dan beberapa hal yang berbeda. Ya. Dan saya kira sikap itu yang membedakan Demokrat dengan partai-partai yang lain di saat yang sangat kritis seperti saat ini. Dan saya kira akan lebih baik kalau partai-partai anggota koalisi yang lain juga bersikap dingin dan bersikap sedikit berjarak, reflektif sedikit dengan situasi, sehingga tidak terbawa emosi keadaan atau kemarahan seperti itu. Nah, sikap reflektif situasi itu akhirnya juga ada kemarin pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Komandan Kogasma Pak Mas Agus Yudhoyono. Anda melihatnya bagaimana? Apakah ini emang ada sinyal bahwa memang Partai Demokrat akan pindah koalisi? Saya kira itu sinyal hubungan baik yang semakin kesini itu semakin bagus, hubungan baiknya antara Pak Jokowi dan Pak SBY, keluarga juga dan dengan AHY. Dan saya kira memang kalau soal koalisi kita belum bisa lihat saat ini. Tetapi chemistry dan komunikasi terkait hal-hal yang lebih prinsipal tentang kenegaraan ke depan misalnya, tentang pentingnya menjaga stabilitas sosial politik gitu. Saya kira di situ chemistry nyambung, begitu. Sangat kuat. Sangat kuat, betul. Jadi, Bang Andi. begini, kami tetap berkoalisi sampai sekarang ini, kami tetap berkoalisi dengan 02 untuk mencalonkan Pak Prabowo dan Sandi sebagai presiden dan calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, ini koalisi itu salah satu tugasnya adalah mendukung, memberikan masukan, bahkan juga mengingatkan. Nah, tentu saja sebagai partai di dalam koalisi bukan fusi. Fusi itu melebur, ini kita tidak melebur, kita bekerja sama. Tetapi kami tetap sebagai partai yang otonom, yang independen di dalam membuat kebijakan-kebijakan partai, yang harapan kita sejalan dengan apa yang menjadi tujuan dari 02. Nah, tetapi jika ada hal-hal yang ya tentu saja pikiran-pikiran Partai Demokrat, tentu saja bisa kita berikan masukan. Nah, sampai tanggal 22 Mei nanti, yaitu tahapan terakhir, yaitu penetapan KPU. Itulah kita berkoalisi. Setelah itu, tentu saja masing-masing partai yang juga otonom-otonom ini kemudian akan menentukan bagaimana mengisi 5 tahun ke depan sampai 2024. Jadi masih terbuka untuk koalisi dengan 01 begitu nantinya setelah 22 Mei. Itu terlalu dini untuk bicara semacam itu. Yang sekarang adalah kita masih tetap bersama-sama 02 sampai seluruh tahapan pemilu selesai. Bahkan tentu saja menantikan ada gugatan dan apa segala macam. Tetapi setelah itu kita masing-masing mengevaluasi dan menentukan bagaimana mengisi 5 tahun ke depan. Pada titik itu sesudah tanggal 22 tentunya, baru kita memutuskan bagaimana arah Partai Demokrat ke depan. Sebagai partai yang memang dikatakan ini selalu logis, begitu selalu dingin, begitu dan mengetahui karakternya partai ini sendiri, Mas Abbas melihatnya bagaimana dengan keraratan yang tadi Anda katakan? Ya, saya kira betul juga. Ada fatsun politik yang harus dipenuhi oleh semuanya. Bahwa ini koalisi masih berlangsung dan belum selesai. Saya kira sampai ada ketetapan yang pasti. Misalnya nanti ke MK, ya saya kira harus menunggu MK dulu memastikan siapa yang menang dan kedua belah pihaknya menerima. Dari situ memang akan terlihat kok ke arah mana masing-masing partai ini menyalurkan aspirasi politiknya. Karena masing-masing membawa platform dan dasarnya platform kesamaan dan juga soal kontribusi dari masing-masing platform politik yang dibawa partai politik dengan koalisi yang lain itu memungkinkan bagi
koalisi baru terbentuk. Jadi rekonfigurasi akan terjadi nanti. Baik, oke. Tapi pasti akan menunggu hasil resminya. Baik, oke. Sambil menunggu kita break lagi. Tetaplah bersama kami. Saya langsung ke Bang Andi. Bang Andi, tadi kalau dikatakan dari BPN sendiri belum mau terbuka begitu soal war room-nya, hanya mengajak partai koalisi sendiri. Sementara yang masih dipertanyakan sampai saat ini kita juga belum tahu jawabannya, dasarnya, dasar klaim dan sebagainya. Supaya ini nggak ribut-ribut terus nih Bang, karena kan masih terus berjalan sampai 22 Mei, baru resmi diumumkan. Apa yang harusnya Jadi dilakukan? sebenarnya kami sebagai bagian dari koalisi 02 itu mendukung sepenuhnya kalau teman-teman di BPN membawa data-datanya yang dianggap sebagai bukti yang keras untuk kemudian diberikan kepada Bawaslu dan KPU serta kemudian segera diproses. Yaitu diprosesnya agar supaya dilakukan komparasi jelas kepada atau apapun namanya audit lah apa supaya disandingkan bersama-sama. Ya. Sehingga misalnya di kampung saya di Mariso di Makassar itu di TPS ini sekian TPS bisa diambil secara random lalu kemudian dibandingkan mana di KPU berapa hitungnya, kemudian di teman-teman di BPN berapa hitungnya, lalu kemudian kalau ada perbedaan maka kemudian dicari di mana C1 titiknya. Sekarang nggak ada yang bisa dibandingin. Tapi syaratnya tentu saja KPU-nya harus cepat. Ya. Cepat merespons, Bawaslu cepat merespons, terutama juga situngnya juga harus cepat. Saya tidak setuju kalau dikatakan harus dihentikan. Kenapa? Justru kita mau lebih cepat supaya kita bisa mengecek di Mariso itu benar nggak dihitungnya sama dengan yang kita semua alami untuk waktu mencoblos satunya sekian. Ya. Sehingga kalau tidak dihitung tidak cepat seperti sekarang ini, kita mau nyocokin, datanya belum masuk. Kan begitu. Karena itu harus segera supaya kita sama-sama bisa melihatnya. Oke, baik. Kalau dari Mas Abbas melihatnya bagaimana nih koalisi udah mulai banyak yang bersikap, mulai lebih netral, lebih dingin gitu kepalanya. Cuman kalau dari BPN sendiri masih kekeh kalau kita lihat saat ini. Anda melihatnya masa depan dari koalisinya BPN sendiri bagaimana? Saya kira masih terbuka saat ini. Dan kalau kita lihat sikap partai-partai saat ini di koalisi BPN, Demokrat terlihat sangat dingin, rasional melihat keadaan. PAN juga sudah mulai cooling down, PKS juga sudah mulai mengurangi tensinya, kelihatannya. Di antara partai-partai politik, saya kira mulai bersikap rasional dan mulai menempatkan urusan integrasi nasional dan keamanan masyarakat itu kelihatan harus dinomorsatukan. Paling tidak dari sikap para pimpinan partai-partai politik itu. Meskipun memang masih ada, kalau kita lihat Pak Prabowo dan timnya masih saat ini lebih banyak disebutkan oleh kelompok-kelompok beragama, kelompok agama tertentu lah di situ. Ya. Yang terlihat justru lebih outspoken, lebih banyak bicaranya ketimbang partai-partai anggota koalisi. Nah, saya agak mengkhawatirkan soal itu karena Pak Prabowo mestinya lebih mendengar partai-partai koalisinya ketimbang politisi informal seperti itu. Baik, Bapak-Bapak terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Prime Talk. Tetaplah bersama kami, saya akan kembali dengan Headline News pukul 20 waktu Indonesia Barat.